saya sekalian, seperti itu ya. Tapi kalau saya sudah bilang waktu di kelas, saya komentari misalkan tugasmu ini harus segera diperbaiki, kalau enggak akan saya kasih 0, tidak kalian perbaiki beneran akan saya kasih 0, seperti itu ya. Dan sudah saya peringatkan ketika nanti presentasi ya. Jadi kalau nggak ada komentar seperti itu, tinggal memperbaiki gitu. Dan kalau ada komentar akan saya kasih 0, berarti tugasnya harus benar-benar diganti ya. Oke, silakan Mbak Risma, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Sahrul Pak, yang pertama. Ya, silakan. Share screen-nya bisa dibantu siapa? Sebentar Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam, silakan. akan mempresentasikan proposal saya, yaitu dengan judul perspektif pengusaha terhadap tren work-life balance pada generasi Z. Penting aja. Next. Maksud telah gak dirungokne, aku mau nge-record TV. Enggak tahu pada YouTube. Dikem dek kelas soalnya. Langsung ke hipotesisnya. Apa Mas? Kan dia foto formal lah. Foto formal. Oh, no. So pasang foto. Baik, untuk hipotesis penelitiannya, Ya foto. diduga pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi bagi karyawan generasi Z. Sampai dekat kacaku ya. Oh, gini kalau dibalik gini aja Mas. Untuk metode penelitian, Jadi diduga karyawan Gen Z Ya di. Ya itu lebih mementingkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Oh, working life balance ya antara kerja dan ya Pak, betul Pak. kehidupan ya Pribadi. keseimbangan kerja dan Benar Pak. hidup yang layak seperti itu ya. Jadi gitu dibalik ya. Jadi diduga karyawan Gen Z lebih mementingkan itu karena kamu perspektif kan yang ditanya. Nanti perspektif pengusahanya dalam hal menanggapi pendugaanmu ini ya. Nah, untuk sampai ke pendugaan ini kamu sudah melakukan apa saja? Iya, saya foto pernah. Alatnya yang sudah kamu gunakan, kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Alatnya apa? Enggak, orang pokoknya. Observasi kah? Studi kepustakaan? Iya Pak, observasi, Terus dan studi kepustakaan. dan studi kepustakaan ya, observasi dan studi kepustakaan itu. Alatnya apa? Untuk observasi kamu butuh alat apa saja? Instrumennya. Alat itu, instrumen itu. Ketika kamu mengobservasi Instrumen untuk seperti mencapai instrumen itu alat Mas. kriteria umur. Nah, alat. itu boleh masuk sebagai instrumen. Jadi kamu dalam hal melakukan observasi, menentukan kriteria, itu kamu butuh apa? Kriteria itu kamu dapatkan dari mana?
kriteria dari apa kayak studi-studi yang relevan terdahulu, yaitu tentang Gen Z, ada kriteria umur dan kayak pekerjaan gitu Pak. Tapi kami formal. Oke, Gen Z berkriteria umur berapa sampai berapa itu didapatkan dari mana? Nah, dari situ itu kamu sebutkan, misalkan butuh alat yang namanya internet. Internet digunakan untuk apa? Observasi kan kegiatannya. Itu kenapa butuh internet? Karena saya butuh mengakses web apa gitu Mas. Maksudnya? Itu kalau butuh internet. Kalau butuh kamu baca buku, dari buku apa? Misalkan bukunya BBS yang berjudul apa gitu. Itu disebutkan nanti. Gitu ya Mas ya. Jadi kegiatannya apa, terus instrumennya apa, terus kemudian kriterianya apa gitu. Itu lebih bagus gitu. Ya. Nah, oke, itu metode pengumpulan data itu apa saja? Aku nunggu Pak, tunggu terus ya bicara itu kan tunggu. Dari Datanya. pengumpulan dari teks yang ada dan seperti artikel dan laporan penelitian yang terdahulu. Oke. Nah, ini Dokumen karena kamu nilai. bilangnya judulmu adalah perspektif. Judulnya adalah perspektif kan? Ya. Karena judulmu adalah perspektif pengusaha, berarti kamu apakah mungkin hanya melihat dari penelitian terdahulu saja, itu sudah cukup, atau perlu melakukan wawancara untuk mengumpulkan data perspektif pengusaha tadi? Kalau Kalau dari yang saya silakan. cari-cari dari jurnal terdahulu, mungkin cukup untuk referensi dari jurnal, Pak. Soalnya banyak kriteria yang lain itu hasilnya mirip-mirip sama, Pak. Kritis Bang. Enggak, masalah ini loh, perspektif pengusaha. Saya udah nggak bicara kriteria tadi. Ya, kriteria sudah saya anggap clear. Kamu harus paham bahwasanya untuk cari jurnal kan butuh internet kan gitu. Butuh internet. Sekarang karena jurnalnya online semua, maka itu kamu sebutkan nanti ya, observasi untuk mendapatkan pendugaan penelitian itu dilakukan dengan cara apa? Ya, Pak. Oh, browsing internet untuk alamat webnya apa gitu. Jadi kriterianya itu alamat webnya. Jadi kamu sebutkan alamat webnya gitu. Misalkan web jurnal yang berkaitan itu. Terus kemudian web BBS, webnya apa itu kamu butuhkan, berarti yang namanya internet untuk observasi. Nah, sedangkan yang saya omongkan berikutnya, bagaimana kamu mengumpulkan data persepsi pengusaha. Apakah cukup hanya menggunakan studi kepustakaan? Kalau memang cukup studi kepustakaan, berarti penelitianmu memang fenomenologi karena mencari makna. Tapi untuk mengumpulkan data, kamu pakai metodenya adalah meta-analisis gitu. Seperti itu Mas. Kalau itu nggak perlu terjun ke lapangan. Jadi kamu mencari dokumen-dokumen tentang persepsi pengusaha kepada karyawan generasi Z. Dalam hal yaitu tadi yang kamu ingin cari, yaitu karyawan Gen Z ini mementingkan work-life balance, seperti itu. Itu Mas. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Terus metode analisisnya, kamu pakai pendekatannya fenomenologi ya, karena kan persepsi kan. Iya, Pak. Pakai fenomenologi. Iya, benar, Pak. Fenomenologi, pengumpulan datanya kalau nggak perlu wawancara, berarti kamu studi metadata atau meta-analisis gitu. Kalau memang kamu akan melakukan wawancara, ya tampilkan aja wawancara, seperti itu. Itu Mas. Ya. Kamu pilih yang mana? Wawancara atau meta-analisis? Mungkin meta-analisis, Pak. Meta-analisis, ya.
Kalau meta analisis nanti kamu butuh instrumen apa? Kalau pakai meta analisis, jadi kamu mau pakai program apa untuk melakukan analisis meta gitu? Pakai program apa itu kamu sebutkan, itu instrumennya, itu mas. Ya, Baik, Pak. karena ini UAS itu nggak sampai ada hasilnya, nggak sampai hasilnya, hanya sampai proposal saja. Ya kamu sebutkan aja program apa, aplikasi apa yang bisa digunakan untuk melakukan meta analisis, seperti itu. Ya, itu sebagai apa, alatnya, instrumennya. Nah, reliabilitas alatnya itu kamu tampilkan di reliabilitas, ya. Jadi reliabilitas misalkan karena kamu meta analisis, berarti kamu perlu mencari data-data tentang persepsi pengusaha kepada karyawan Gen Z dalam kaitan work-life balance tadi. Itu yang kamu kumpulkan. Nah, reliable, dikatakan reliable adalah ketika data yang didapatkan itu sesuai yang ditargetkan tadi, ya. Nah, kemudian dalam hal setelah dapat data, bisa mengikuti, Sahrul? Bisa? Mas Sahrul? Sahrul? Bisa mengikuti? Suara saya terdengar? Bisa, Pak. Iya, bisa mengikuti ya. Jadi Bisa, nanti setelah kamu dapat data, itu masukkan ke Bisa, Pak. validitas. Bisa. Ya. Validitas terhadap datamu, ya. Pakai triangulasi Pak. apa? Bisa. Ya. Jadi pakai triangulasi apa nantinya? Nah, karena kamu pakai meta analisis, tentu triangulasi metode, ya. Nah, jadi metodenya tentu observasi, terus kemudian studinya dengan meta analisis, ya berikutnya meta analisis, terus terakhir ini itu yang kamu perlu pikirkan, ya. Kalau pakai metode ini terakhir pakai apa? Atau pakai sumber? Nah itu kamu pikirkan, itu validitasnya. Kalau memang pakai meta analisis. Gitu mas, ya. Oke, Baik, Pak. itu masukan dari saya. Ada pertanyaan, Sarul? Mungkin untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Ya udah. Silakan nanti diperbaiki, diperjelas. Nanti kalau memang pakai meta analisis, kamu perjelas alatnya apa, terus kemudian kriterianya yang dicari itu apa saja, itu diperjelas, ya. Gitu ya. Baik. Baik, Pak. Oke. Baik, berikutnya siapa? Mungkin berikutnya ada Aziza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Dampak Konten Racun TikTok Terhadap FOMO Pembelian Skincare di kalangan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi UNESA. Kalau judulnya sebentar, judulnya dulu Mbak. Judul. Oke. Dampak konten racun TikTok terhadap FOMO pembelian skincare. Kalau dilihat dari judulnya, kamu harus langsung ke, ini sudah bisa dikatakan kamu pakai studi kasus, ya. Dampak. Berarti nanti pertanyaannya ada apa, mengapa, bagaimana racun TikTok ini bisa, konten racun TikTok bisa jadi FOMO untuk pembelian skincare, ya. Tapi di sini alangkah baiknya, nggak tahu, karena di kelas lainnya Pak Hendri itu bilang bahwasanya kalau
pakai judul mahasiswa jurusan ilmu ekonomi itu kurang luas gitu. Maka sebaiknya kamu ganti saja judulnya di kalangan Mahasiswa FEB. misalkan masyarakat seusia mahasiswa itu usia berapa sampai berapa, misalkan usia mahasiswa itu usia berapa sampai berapa, 18 sampai 25 ya Bapak. biasanya mahasiswa S1 gitu, di kalangan mahasiswa S1 atau di kalangan masyarakat berusia. Kalau masyarakat kan berarti tidak semuanya mesti mahasiswa kan gitu ya, sehingga untuk mempersempit lagi supaya ini jadi bisa mahasiswa, itu kamu tampilkan caranya gimana gitu ya. Itu Mbak, meskipun nanti yang kamu survei itu mahasiswa jurusan ilmu ekonomi UNESA sendiri ya, dan kalau bisa ini ditampilkan nanti di bab 3 saja gitu, itu kamu rubah ya, jadi masyarakat atau langsung bilang aja mahasiswa berusia 18 sampai 22 atau 23 gitu kan ya, seperti itu, mahasiswa berusia 18 sampai 23 di Surabaya gitu Baik, Bapak. ya. Gimana nanti tolong sebutannya bukan jurusan ilmu ekonomi ya, prodi gitu, misalkan kamu jelaskan yang kriteria instrumennya adalah prodi S1 ekonomi, mahasiswa prodi S1 ekonomi UNESA gitu ya. Itu Mbak. Baik. Sekarang ke hipotesisnya, ada yang mau tanya kan Aziza? Masih belum, Bapak. Itu saya pakai pendekatan fenomenologi, berarti harus diubah ya, Pak? Kalau fenomenologi, karena kamu bilangnya adalah dampak, dengan fenomenologi itu makna, perspektif, terus kemudian pengertian dan sebagainya. Itu kalau kamu memang mau fenomenologi, kamu rubah ya. Baik. Jadi makna racun TikTok terhadap timbulnya itu FOMO untuk skincare di kalangan mahasiswa berusia sekian sampai sekian di Surabaya gitu. Apa sih maknanya si konten racun TikTok ini bagi mahasiswa tersebut gitu? Itu Mbak kalau fenomenologi. Baik, Bapak. Atau konten racun TikTok itu menimbulkan intensitas untuk membeli bagi mahasiswa atau bagaimana gitu. Itu nanti pertanyaannya ke sana. Itu Mbak. Nah, ini jenis penelitianmu kualitatif pakai pendekatan fenomenologi. Oke. Berarti kamu rubah ya nanti ya? Iya, Kalau Pak. fenomenologi ya. Terus ini diduga konten racun di TikTok terkait skincare berdampak pada FOMO pembelian skincare di kalangan mahasiswa. Ya, kamu tahu benar, memang seperti itu. Yang bikin mahasiswa beli skincare itu karena efek dari konten tersebut. Ya, dari saya sendiri suka FOMO, Pak. Beberapa dari kamu sendiri ya. Jadi nanti sebutkan pada saat kamu melakukan observasi terhadap dirimu sendiri, ya, sehingga kamu sebutkan instrumennya adalah peneliti, gitu, yaitu dirimu, ya, peneliti sebagai instrumen dengan kriteria bahwasanya peneliti juga membeli skincare dikarenakan konten di TikTok, gitu kan. Baik, Bapak. Itu Mbak, nanti ditampilkan. Dan peneliti usianya sekarang berapa usiamu? Sekarang 20, Pak. Nah, berarti kan masuk di kriteria yang di awal tadi, yaitu berusia 18 sampai 23 atau 25. Itu kamu buat kriterianya, ya. Ya, Bapak. Itu. Berarti kalau usiamu 20 kan masuk kan, seperti itu. Itu Mbak. Oke, hipotesisnya udah.
Diduga bahwa oke, tempat waktu penelitian kamu, nah ini bisa dijelaskan sebagai batasan ya. Tempatnya di mana, terus waktunya bulan Mei hingga Juni ya, silakan, boleh. Subjek dan objek penelitian, subjeknya apa? Mahasiswa berusia 18 tahun, Pak. Ya udah, langsung sebutkan kan? Ya, subjeknya gitu. Ya, itu lihat, kamu subjeknya apa? Individu, kelompok, organisasi ini nggak jelas. Ya, jangan seperti ini, langsung aja sebutkan mahasiswa yang berusia sekian sampai sekian. Gitu kan, pertanyaannya untuk individu, bukan kelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa. Misalkan Ormawa Prodi S1 Ekonomi, kamu tanyain apa gitu? Enggak kan? Bukan, Pak, individu. Individu kan, ya udah individu aja, langsung sebutkan. Ya. Sedangkan objek penelitian merupakan hal yang menjadi pokok bahasan penelitian. Apa bahasan penelitianmu sebutkan? Objek penelitian adalah apa? Dampak yang timbul. Makna atau sikap yang timbul dikarenakan itu tadi konten di TikTok terhadap intensitas pembelian skincare, ya, atau terhadap keinginan pembelian skincare, gitu Mbak. Ya, jadi ketika ada konten itu muncul, membuat mahasiswa ini ingin membeli, gitu. Itu objek penelitiannya itu, ya, sehingga di sini kamu jelaskan lagi bahwa saya sebenarnya nggak usah menjelaskan, kalau sudah subjek sudah dijelaskan, yang bawah itu yang apa, mahasiswa jurusan ilmu ekonomi UNESA, kriteria mahasiswa aktif, itu udah nggak perlu gitu Mbak, ya, karena sudah disebutkan di subjek dan objek penelitian seperti itu ya, kecuali kamu tidak menyebutkan dengan jelas subjek dan objek penelitian seperti yang kamu sebutkan saat ini. Revisi saya itu kamu rubah subjek dan objek penelitiannya, kamu rubah sesuai dengan penelitianmu. Itu ya. Baik, Terus Pak. metode pengumpulan datamu menggunakan apa? Pertama tentu observasi, itu wajib observasi. Terus kemudian apa? Wawancara. Iya, Pak. Wawancara. Kamu wawancaranya itu, observasinya ada dua, ada observasi partisipan, ada observasi langsung. Observasi partisipan yaitu ya melibatkan kamu sendiri, mengobservasi dirimu kan gitu. Terus observasi langsung itu sebelum bertanya ke orang atau mahasiswa yang kamu sasar, seperti itu observasi langsung. Jadi nanti ada dua, itu ya Mbak. Jadi observasinya yang kamu lakukan partisipan yaitu mengobservasi diri peneliti sendiri, terus kemudian observasi langsung yaitu mengobservasi target atau subjek yang akan dijadikan informan dalam penelitian, seperti itu. Nah, kegiatan berikutnya yaitu wawancara. Nah, wawancara ini kepada siapa itu kan sudah dijelaskan sesuai dengan subjek penelitian. Wawancara akan dilakukan kepada mahasiswa yang berusia sekian sampai sekian dan menggunakan atau membeli skincare karena efek adanya konten di TikTok, seperti itu, konten racun di TikTok. Kamu nyebutnya konten racun misalnya. Ya, seperti itu ya. Jadi efek dari influencer ya. Terus kemudian dokumentasi, kamu perlu mendokumentasikan apa? Untuk membuktikan bahwasanya dia itu terpengaruh untuk membeli skincare, itu asalnya dari konten suatu konten dari seorang influencer gitu tentang skincare tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, itu kamu sebutkan dokumentasi apa? Misalkan kamu mendokumentasikan bukti bahwasanya dia sudah mengakses sosial media yang namanya TikTok dan lihat satu influencer misalkan konten influencernya itu tentang skincare A, ternyata dia
si mahasiswa ini juga beli skincare A juga. Nah itu kamu foto gitu misalkan, atau kamu capture screenshot atau apapun untuk mendokumentasikan, ya. Jadi kamu jelaskan dokumentasi yang kamu lakukan ini apa, gitu. Mengumpulkan foto, mengumpulkan gambar, atau mengumpulkan bukti bahwasanya ini si mahasiswa ini beli karena memang kontennya si influencer itu atau bagaimana, gitu Mbak. Jadi itu metode pengumpulan datanya. Untuk analisis datanya menggunakan apa? Oh kamu pakai ini, berarti pinjam punyanya pinjam punyanya studi pustaka, case study, ya, pinjam case study. Berarti kamu melakukan reduksi, terus menampilkan data dan menyimpulkan, gitu ya, analisis datanya. Iya, Bapak. Ya, kalau fenomenologi analisis datanya lebih erat. Kalau fenomenologi bisa kemana-mana sih sebenarnya. Mau biografi bisa, mau deskriptif bisa, mau silakan kamu tentukan. Ya, kalau kamu pakai pendekatannya Mel Soberman juga boleh. Silakan. Oke, bawahnya. Oke, terus ke bawah. Validitas. Ya, terus. Oh sudah habis. Oh berarti kurang ini. Nanti kurang ini validitas, reliabilitasnya. Nah, kamu reliabilitas sama validitas dipisahkan ya. Jadi reliabilitas itu terhadap instrumen atau alat yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan datamu tadi. Jadi ada observasi, baik itu partisipan maupun langsung. Itu observasi untuk melihat dirimu, kamu butuh apa. Ya, berarti catatan atas observasi kepada diri. Nah, gitu, catatan, ada catatannya. Catatan apa? Berupa logbook, misalkan gitu. Logbook untuk membuktikan bahwasanya setelah melihat konten tersebut, kamu membeli skincare tersebut, gitu loh. Jadi setelah melihat kontennya suatu skincare, itu kamu kemudian membeli skincare itu, dibuktikan sesuai runtut waktu, seperti itu. Nah, itu kamu tampilkan, alatnya adalah logbook kegiatan peneliti. Nah, itu observasi langsungnya. Misalkan kamu bertanya, kalau memang harus bertanya, apakah kamu mahasiswa usianya sekian sampai sekian, itu kan observasi. Ya, berarti ada daftar pertanyaan untuk observasi langsung, ya, ketika diperlukan untuk bertanya. Tapi kalau sudah tahu bahwasanya mahasiswa seangkatanmu itu usianya pasti di rentang usia tersebut, berarti caranya adalah apa? Melihat daftar mahasiswa aktif jurus prodi S1 Ekonomi UNESA, seperti itu. Itu contohnya. Ya. Terus kemudian untuk wawancara, kamu kan perlu wawancara. Berarti kamu perlu mengungkapkan apa kelayakan instrumen wawancaramu. Berarti apa? Daftar pertanyaan telah diuji dengan bertanya kepada diri peneliti sendiri dan orang dengan kriteria sesuai kriteria penelitian. Itu contohnya, ya. Sehingga nanti setelah di reliabilitas sudah disebutkan seperti itu, maka setelah daftar pustaka nanti kamu lampirkan daftar pertanyaanmu. Jadi nanti ada dua ya, daftar pertanyaanmu yang perlu kamu lampirkan atau perlu kamu lihat, ya. Baik, Kalau Bapak. tadi observasi langsungnya perlu bertanya atau tidak, observasi langsungmu nggak perlu kan, karena kamu tahu kan rentang usia mahasiswa S1 Ekonomi, ya, jadi nggak perlu. Jadi nanti yang di lampiran yang dibutuhkan itu adalah dokumen wawancaramu.
seperti itu. Ya, dokumen wawancaramu. Baru nanti terakhir satu lagi apa ya tadi kamu? Masuk analisis dokumen kegiatanmu. Sebelumnya Mbak Dokumentasi. Nanda bisa di atas lagi. Oh, dokumentasi. Oke. Nah, untuk kegiatan dokumentasi itu butuh apa gitu loh. Jadi di bawah itu kegiatan dokumentasinya malah nggak ada kamu. Bawakan lagi, Nanda. Ya, bawakan lagi terus tadi yang terakhir tadi. Nah, ini malah analisis dokumen. Kenapa langsung kamu sebutkan itu? Jangan. Jadi tetap sebutkan dokumentasi gitu loh. Dokumentasi. Analisis dokumen udah kamu sebutkan tadi pakai Miles Doberman tadi kan. Ya. Jadi di sini kegiatannya tetap dokumentasi. Dokumentasi itu butuh apa saja? Misalkan butuh HP gitu untuk memfoto. Itu tampilkan. HP-nya harus bagaimana? Misalkan kualitas fotonya adalah sekian megapiksel, punya penyimpanan data, ruang penyimpanan data sebesar sekian giga, misalkan gitu. Itu contohnya, ya. Nah, baru masuk berikutnya adalah yang paling akhir adalah validitas data. Validitas data itu setelah kamu memperoleh data, supaya dikatakan datanya valid, harus melewati triangulasi apa? Itu kamu sebutkan, ya. Karena kamu sudah pakai 3 metode lebih, ya. Pertama metodenya observasi, wawancara dan dokumentasi. Ya udah pakai aja triangulasinya, pakai triangulasi metode, misalkan seperti itu. Ya, kamu jelaskan metodenya apa saja. Oh, pakai observasi, baik itu langsung dan partisipan, wawancara, dan studi dan dokumentasi, seperti itu. Ya, itu tentang validitas datanya. Itu ya Mbak. Nanti dipisah ya, reliabilitas dan validitasnya. Reliabilitas itu terhadap instrumen, validitas terhadap data. Gitu. Oke, ada pertanyaan Adija? Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup ya, nanti di revisi ya. Oke, Baik, Pak. silakan berikutnya. Berikutnya ada Laila. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Generasi X, Milenial, dan Generasi Z di Kota Surabaya terhadap kemudahan dan risiko Buy Now, Pay Later. Oke. Jadi pakai fenomenologi ya? Iya, Pak. Baiklah, oke. Lanjut ke ini, hipotesisnya. Hipotesisnya diduga pola penggunaan pay later berbeda antar generasi. Kok tahu kamu? Kamu untuk generasi di atas, kamu kan maksudnya generasi Z ya? Gen Z ya? Iya. Ya, Gen X itu siapa? Generasi saya, gitu. Tahun Umur berapa kelahiran sampai berapa tuh? tahun kelahiran 1965 sampai 1980. Oh, 65 sampai 80 itu Gen X. Iya, Pak. Ya. Kalau milenial? Kelahiran 81 sampai 96. 81 sampai 96. Oke. Ya. Berarti kalau Gen X-nya berarti kamu tanya siapa? Untuk sampai dugaan seperti itu, ada perbedaan persepsi buy now, pay later gitu. Dilihat dari studi pustaka, Pak. Jadi Rata-rata pustaka. Caranya kamu lihat data dari mana?
dari penelitian terdahulu. Apakah ada data bahwasanya tiap generasi ini, misalkan paling banyak itu yang melakukan buy now pay later itu adalah Gen Z, misalkan gitu, ada datanya nggak Ada, Pak. dari hasil studi pustaka? Ada. Nah itu Ada. nanti disebutkan, Mbak. Jadi kamu pakai studi kepustakaan dengan melihat data apa gitu. Datanya itu siapa yang menerbitkan, itu disebutkan ya. Nanti Iya, di ini ya, tentang pengumpulan datamu seperti itu. Oke. Terus itu jenis penelitiannya pakai apa ini? Penelitian kualitatif pakai fenomenologi, Mbak. Itu ya. Iya, Pak. Sebutkan langsung fenomenologi karena mencari makna. Jangan seperti ini, penelitian lapangan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, itu jangan gitu. Baik, Pak. Nanti triangulasi masukkan ke validitas. Ya, jadi jenis penelitiannya kamu sebutkan langsung. Pendekatannya kualitatif, fenomenologi. Kamu mau pakai deskriptif atau pakai apa nanti? Itu dijelaskan. Ya, Iya, baik, Pak. itu tempat waktu penelitian. Tempatnya di Surabaya atau di Jawa Timur? Di Surabaya, Pak. Oh, kok. Nah ini kok ada Jakarta segala? Oh, ini enggak, Pak. Ini penjelasan aja. Ya, Alasan. nggak usah. Jadi Oh, iya. penjelasan untuk memilih kenapa Surabaya itu sudah ada di latar belakang, Mbak. Jadi kalau Baik. di Medpen itu langsung khusus yang akan kamu lakukan untuk penelitian ini kota Surabaya. Nggak perlu menjelaskan lagi, oh di Jakarta, di Surabaya kenapa seperti ini saya pilih, karena ini nggak usah. Itu dijelaskan di latar belakang. Iya, Itu Pak. ya, Mbak. Oke, terus waktunya Waktunya Mei sampai tidak terbatas. Oke. Nah, kalau tidak terbatas ini kapan dikatakan cukup? Itu kamu tampilkan. Kapan informasi itu dikatakan cukup, ketika apa? Jadi hingga mendapatkan informasi apa? Gitu loh. Iya, Pak. Baik. Itu. Jadi mulai Mei hingga mendapatkan informasi, misalkan dari 3 generasi tersebut yang menggunakan memiliki perilaku buy now pay later itu sudah terwakili semua gitu misalkan. Ya, Iya, Pak. itu bisa dikatakan sampai di sana batasnya. Tetap meskipun fenomenologi harus ada batasnya. Meskipun nanti bisa dirubah batasannya itu fenomenologi. Oke. Berikutnya metode pendekatan penelitian. Nah ini kan diulangi lagi kayak yang di atas tadi ya. Jadi Iya, ini nggak usah disebutkan berkali-kali ya. Iya, Pak. Ya, ini dihapus saja. Terus data sumber datanya, kenapa nggak ini? Oh ini subjek dan objek penelitian. Kenapa yang C itu nggak gitu aja? Subjek penelitiannya apa, objek penelitiannya apa, itu yang C. Kayak tadi punyanya siapa tadi? Punyanya Aziza sama siapa tadi sebelumnya? Disamakan aja, gitu ya Mbak. Baik, Pak. Terus ini data sumber data. Ada data primer, ada data sekunder, gitu. Iya. Data Data primernya apa, sekundernya apa? Data primernya dari hasil wawancara, data sekundernya dari literatur yang berhubungan. Nah, jadi sebutkan, ini sudah disebutkan ya. Jadi data primer, hasil sumber data perta apa ini? Gimana? Data primer
didapatkan dari hasil wawancara sebagaimana yang kamu sebutkan sekarang. Jangan seperti yang kamu tulis ini. Data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap informan generasi X, milenial, dan generasi Z gitu. Ya. Ya Pak. Yang menggunakan pay letter. Terus kemudian data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penulisan. Nah itu apa? Misalkan data tentang kriteria generasi X, milenial, dan generasi Z gitu. Terus kemudian perbedaan penggunaan pay letter dari tiap-tiap generasi. Nah, itu disebutkan ya studi literaturnya tentang apa. Oke? Iya Pak. Nah, teknik pengambilan subjek penelitian ini kok lain-lain ya. Oke, teknik pengambilan. Teknik pengambilannya oke. Sudah ini ya, subjeknya sudah dijelaskan. Oke, berarti kamu pisahkan ya. Jadi nggak dimasukkan ke reliabilitasnya ya. Jadi teknik pengambilan subjek kamu pisah. Oke, boleh kamu pisah seperti ini. Pakai purposive sampling. Apa sih purposive sampling itu? Berdasarkan Kriteria. Ya, ya, kriteria informasi. Oke. Nah, ini bisa disesuaikan semua ya. Teman-teman yang lainnya. Ini yang paling saya bisa anggap ini paling sesuai. Jadi ada teknik pengambilan subjek penelitian. Nah, itu. Jadi yang mau memasukkan di reliabilitas juga boleh dipisah seperti siapa sekarang yang lagi presentasi Aura ya? Lailatul. Ya seperti yang dilakukan Lailatul juga boleh seperti itu. Ya. Jadi ini yang saya maksud beberapa kali saya bilang ke kalian. Jadi ada teknik pengambilan subjek penelitian. Nah ini informannya sudah jelas. Ya. Untuk mendapatkan informan itu kan berarti butuh observasi kan gitu. Nah, dalam hal observasi langsung ya untuk mendapatkan informan, kamu untuk cari tahu misalkan orang ini kelahiran tahun 80, tahu dari mana? bertanya Pak. Ya, bertanya berarti kamu perlu ada dokumen pertanyaan untuk kriteria pengambilan subjek penelitian. Ya, bertanya. Jadi nanti observasi langsungnya itu melakukan pertanyaan, terus kemudian memisahkan data. Karena ada tiga data nanti. Ya, Gen X, milenial, dan Gen Z. Seperti itu. Ya. Dan semuanya harus menggunakan pay letter, domisili Surabaya. Ya, gitu ya. Gitu ya, Mbak? Nanti itu di lampiran, ya. Iya Pak. Di lampiran. Jadi nanti kamu buat pertanyaan sesuai kriteria ini, terus di bawah pertanyaan itu ada kamu buat kotak untuk memisahkan datanya, memisahkan informannya, seperti itu. Ya, misalkan informan A tergolong Gen X, B milenial, C generasi Z, itu contohnya. Ya, dibikin kotak gitu aja. Ya, berarti pertanyaannya apa? Berapakah umur saudara gitu? Berapakah umur kakak? Misalkan tahun 65, kelahiran tahun 65. Orang tuamu kelahiran tahun berapa, Mbak? 2003. Orang tuamu kelahiran 2003? Wah. Ini yang benar, Mbak. Orang tuamu. 1970. 70. Nah, berarti kan bisa masuk ini generasi X kan masuknya. Iya. Nah, itu bisa ini ditanya pakai pay letter enggak gitu. Gitu. Ya, jadi kamu harus tahu sebenarnya nggak harus bertanya misalkan
kamu melihat, oh ini kira-kira seumuran orang tuamu, berarti ini masuk generasi X. Tapi kalau memang butuh memastikan data, itu bisa, boleh nggak saya ini sampai diperlihatkan KTP dulu. Berarti kalau diperlihatkan KTP, si peneliti itu sebagai instrumen apa? Untuk menyeleksi calon atau menyeleksi informan atau menyeleksi subjek penelitian gitu ya. Jadi si peneliti ini sebagai selektor dalam pengambilan subjek penelitian gitu Mbak ya. Baik, Pak. Banyak berarti ini nanti kamu ya. Iya, Pak. Itu nanti banyak macam ya. Silakan dibawakan lagi Nanda Dewi. Nah, sekarang teknik pengumpulan data pakai observasi, wawancara, dokumentasi sama ya. Seperti temanmu nanti ini sudah oke. Wawancara nanti tinggal disampaikan kegiatan butuh alat apa saja, reliabilitasnya dari alat tersebut itu ditampilkan di reliabilitas instrumen. Itu ya Mbak? Iya, Pak. Jadi untuk observasi kamu tadi butuh apa saja? Bikin dokumen pertanyaan untuk observasi. Butuh apa? Kriteria atau fungsi dari peneliti sebagai selektor. Ya kan? Selektor subjek penelitian tadi, ya. Kan tanya, kan nggak boleh kadang orang, oh ngapain foto-foto KTP ku gitu. Nah, berarti boleh nggak lihat KTP-nya, lihat aja gitu. Oh kelahiran tahun sekian, benar sesuai pertanyaan gitu. Sesuai jawaban pertanyaan yang saya lontarkan. Itu contohnya ya. Terus wawancara, berarti ada dokumen wawancara. Itu yang perlu kamu lampirkan nanti ya. Nah, sedangkan dokumentasi, alatnya apa saja untuk mendokumentasi? Butuh rekaman kan? Ya, rekaman untuk wawancara pakai apa? HP, misalkan gitu. Pakai HP, menggunakan aplikasi apa? Misalkan standarnya misalkan harus HP-nya Android atau iPhone atau yang lain, silakan. Ya, gitu Mbak. Oke. Teknik uji validitas, pakai ketiganya, hebat. Yes, nggak apa-apa, deal, ya. Triangulasi sumber, teknik, sama waktu. Beneran, Mbak? Kalau saran saya sih, pakai ini aja, triangulasi teknik aja. Gitu. Karena kriteria narasumbermu kan udah ada 3, ya. Kalau udah ada 3 ini, itu bukan berarti kamu sudah punya narasumber ini 3, enggak. Kalau cuma masing-masing kriteria ini 1 orang, berarti cuma punya 1 orang kamu, gitu. Ya, jadi paling mungkin pakai triangulasinya adalah teknik atau metode, yaitu dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, gitu. Iya, Pak. Itu Mbak, itu untuk validitas data. Yang kurang berarti apa ini? Reliabilitasnya ada nggak? Reliabilitas nanti ditambahkan ya, kayaknya belum ada. Iya, Pak. Ya, belum ada. Ya udah, gitu ya Mbak Laila tuh. Iya, Ada Pak. pertanyaan? Cukup? Cukup. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Berikutnya siapa? Untuk berikutnya ada Nadia Putri. Ya, silakan Nadia. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Perilaku Konsumtif Terhadap Merchandise K-pop menurut pekerja wanita penggemar K-pop di Kota Surabaya. Boleh saya kasih masukan langsung? Jadi ini Mbak, persepsi perilaku konsumtif merchandise K-pop nggak usah terhadap gitu. Oh iya, Pak. Persepsi perilaku konsumtif merchandise K-pop ya
bagi pekerja wanita penggemar K-pop di kota Surabaya gitu. Baik, Pak. Itu ya. Jadi menurutnya itu diganti bagi, terus terhadapnya dihilangkan. Oke, Baik, sekarang Pak. ke ini hipotesisnya. FOMO itu apa tuh? FOMO itu apa, Mbak? Siapa ini, FOMO Mbak? itu Siapa? semacam ini, Pak, kayak ikut-ikutan gitu. Karena banyak yang Singkatannya melakukan, apa? jadi mereka ikut. Kalau singkatannya sendiri, saya Masuk, kurang nggak ada. tahu. Gila itu kamu ini kan udah tampilkan gitu singkatannya tadi. Oke. Ikut-ikutan. Oke. Kamu pendekatan jenis penelitiannya fenomenologi. Oke, sudah disebutkan konteksnya juga. Berikutnya hipotesisnya juga pekerja wanita penggemar K-pop. Nah, persepsi apa gitu loh? Memiliki pengalaman dan persepsi yang beragam mengenai nilai, manfaat, makna, serta dampak pembelian merchandise terhadap pola keuangan mereka. Persepsinya misalkan pekerja wanita ini memiliki persepsi apa untuk bisa dikatakan dia lebih mementingkan untuk segera dapat merchandise yang langka tersebut, misalkan gitu. Nah itu kamu bisa nyebutkan seperti itu, Mbak. Jadi si pekerja wanita ini tidak mempedulikan masalah keuangan lagi ketika merchandise dari K-pop yang langka itu yang diperjualbelikan. Nah itu hipotesis boleh seperti itu, Mbak, diduga. Baik, Pak. Gitu. Tapi kamu punya pengalaman apa, Mbak? Kamu kan penggemar K-pop juga ya? Iya, Pak. Dulunya saya penggemar K-pop juga. Terus anggaplah kamu bekerja gitu, ya. Atau anggaplah kamu penggemar K-pop aja, udah yang umum. Kalau ada merchandise yang sifatnya ini barang langka, apa yang akan kamu lakukan? Ini, kalau memang benar-benar langka, saya mungkin akan membeli, tapi juga mempertimbangkan ini keuangannya juga, Pak. Nah, kenapa seperti itu? Bisa jadi karena kamu belum bekerja, gitu kan? Ya. Apakah ada perbedaan? Kamu punya teman wanita yang sudah bekerja sama-sama K-popers, apa ya, K-popers ya? Atau apa sebutannya itu? Saya nggak tahu. Ya, Penggemar K-pop lah. Ya. Ya, K-popers itu ketika menyikapi barang langka, gitu. Persepsi mereka apa? Harus gue dapatkan ini, gitu. Ada yang gitu loh. Apapun, gitu. Meskipun gue berdarah-darah, gitu. Ada yang gitu? Ada, Pak. Pernah ketemu nggak? Hah? Ada yang nekat membeli gitu. Ya itu. Nah, jadi mungkinkah ada perbedaan nanti? Tapi kamu nggak melihat itu ya? Ini khusus pekerja wanita ya? Berarti wanita yang sudah bekerja, K-popers, dalam menyikapi ini tadi. Ya, pendugaanmu boleh gitu. Ketika barang langka, maka pekerja wanita ini punya persepsi apapun harganya, berapapun harganya harus dibeli, gitu. Itu menjadi sesuatu yang penting, gitu. Persepsinya, oh ini barang penting untuk dibeli, gitu. Pendugaannya gitu, Mbak, lebih ke sana. Baik, ya. Pak. Nah, ketika kamu mencapai pendugaan itu, berarti kamu sudah
harus tahu ini data pendugaan ini didapat dari mana gitu. Nah, misalkan kamu dari mengamati teman-teman sesama K-popers itu tadi, utamanya yang sudah bekerja, kamu mengamati. Jadi si peneliti yang jadi instrumen gitu, melakukan kegiatan apa? Observasi gitu, mengamati. Jadi peneliti ini sebagai pengamat, ya, pengamat atas apa? Perilaku, ya, perilakunya dulu. Setelah perilaku baru persepsi kan gitu, ya. Persepsi didapatkan dari apa? Dengan melihat nggak bisa, dengan wawancara. Jadi itu nanti yang ada di data, kegiatan untuk mengambil data gitu. Baik. Ya Mbak, Iya, Pak. Dewi, di bawah kan Dewi. Oke, lokasi di Surabaya aja. Iya, betul di Surabaya, Pak. Ya. Oke, itu kriterianya ya. 1, 2, 3 itu kamu sebutkan sebagai kriteria ya. Kalau itu lebih ke ini, Pak, alasan kenapa memilih kota Surabaya sebagai lokasi penelitiannya. Ya, sebenarnya kalau alasan itu tampilkannya di bab 1, Mbak. Kenapa Surabaya? Itu ada di bab 1. Ya, sehingga kalau di bab 3 cuma menyebutkan lokasi dan waktu penelitian, gitu langsung menyebutkan kota Surabaya, waktunya dari bulan apa sampai, kalau tadi temanmu ada yang menyebutkan sampai Juni, ada yang menyebutkan sampai data diperoleh semua, gitu. Itu boleh, ya. Jadi Iya, jangan Pak. seperti Nanti ini. saya Nanti revisi tampilkan di bab 1, ya. Metode pengumpulan datanya ada observasi, ya, ada wawancara, kemudian apa lagi satunya? Atau cuma Mungkin 2 aja? seharusnya di sini ada dokumentasi tapi belum saya cantumkan, Pak. Atau perlu studi kepustakaan? Perlu nggak? Oh iya, studi kepustakaan juga, Pak. Boleh ditampilkan ya. Nanti kalau memang dirasa perlu, jadi gini, misalkan kegiatan dokumentasi apa yang harus kamu lakukan untuk dapat jawaban persepsi itu tadi, ya. Kegiatan studi Pak. kepustakaan apa yang kamu lakukan itu. Ya kalau contohnya teman-teman tadi pakai ini analisis meta, ya, pakai meta analisis. Nah, contohnya kalau kamu nggak pakai meta analisis berarti kegiatannya adalah misalkan membaca, memilah dan sebagainya, itu disebutkan, ya, di metode pengumpulan data, penjelasan dari masing-masing kegiatannya, seperti itu. Baik, Pak. Oke, berikutnya analisis datanya pakai apa? Kamu boleh pakai Miles Huberman kemarin yang pinjem punyanya studi kasus, ya. Jadi reduksi terus ditampilkan data, disimpulkan, boleh itu, boleh deskriptif, ya, boleh rekonstruksi, atau bisa juga observasi apa, menampilkan dokumen-dokumennya saja, semacam deskriptif juga, tapi satunya saya lupa, ya, ada macam-macam, itu kamu sebutkan metodenya, ya. Baik, Pak. Ya. Oke, bawahnya, nah, validitas dan reliabilitas itu kamu pisah, Mbak. Reliabilitas itu tentang instrumen atau alat, ya, tadi dari kegiatanmu muncul instrumen. Nah, instrumen ini dikatakan reliable itu ketika apa, gitu. Itu kamu tampilkan di reliabilitas instrumen, ya. Setelah Baik, instrumennya reliable, berarti kamu kan bisa ngambil data, ya. Setelah dapat data, supaya dikatakan valid datanya, pakai triangulasi apa, tuh. Kalau saran saya, karena kamu metodenya udah 4 tadi kamu bilang, pakai aja metode gitu, triangulasi metode, seperti itu. Itu Mbak. Baik, Pak. Tapi karena kamu bilangnya adalah perspektif, ya, persepsi, ya,
Persepsi itu kan karena harus bertanya, berarti kamu kemungkinan Iya, Pak. harus menggunakan entah itu sumber atau waktu. Itu kemungkinan menurut saya. Karena ini perspektif orang, persepsi orang. Ya, kalau cuma observasi saja kan nggak bisa. Gitu. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi nanti dipisah ya variabel dan Iya, Pak. validitasnya. Oke. Terus kemudian dari alat tadi kan harus ada, misalkan untuk wawancara ada dokumen wawancara. Nah, dokumennya itu kamu lampirkan setelah daftar pustaka. Ya, dokumen Baik, Pak. wawancara atau dokumen-dokumen lainnya itu dilampirkan di lampiran gitu. Oke, Baik. ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada. Iya, Baik. belum ada, Pak. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih kembali, Pak, untuk reviewnya. Iya. Ya. Oke, berikutnya. Ini sudah berapa orang? Sudah 4 orang, Pak. 4 orang, ya. Oke, bisa dilanjutkan. Berikutnya Jangan lupa saya sendiri. screenshot jam 2 ya. Baik, Bapak. Saya screenshot Nanti dulu screenshot. sekarang aja ya, Pak. Ya. Boleh, silakan. Sudah masuk semua ya? Oh, ini kamu sendiri ya? Risma sendiri. Iya, Bapak. Saya sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Proposal saya dengan judul Persepsi Pekerja Generasi Z terhadap luar negeri dan pola pengeluaran penggunaan online delivery. Online food delivery. Kalau kemarin apa ya nyebutnya? Ada yang pakai juga. Online food delivery tapi bukan online food delivery. Sebutannya. Oke. Lanjut ke ini hipotesisnya. Metodenya pakai fenomenologi ya. Iya, Bapak. Sebentar, mulai atas saja dulu. Mulai atas, pakai metode. Oke, metode pakai langsung metode pengumpulan data. Gini, kamu metode penelitiannya dulu. Metode penelitiannya kualitatif, fenomenologi, itu. Ya. Baru berikutnya yang B itu tempat dan waktu. Itu B, coba yang B. Nanda, yang B Nanda. Oke, lokasi dan waktu itu. Lokasi dan waktu. Oh, di Jalan Ketintang Selatan. Oke, Iya, Bapak, khusus di Jalan kebetulan- Ketintang Selatan. Kenapa? Soalnya saya kosnya di situ, Pak. Jadi kebetulan sering lihat kayak mbak-mbak yang sering pesan GoFood atau Shopee Food. Jalan Ketintang Selatan itu yang pintu keluarnya Unesa yang belakang itu ya? Iya, Bapak. Ya? Iya, Bapak. Iya, Bapak, betul. Yang belakang itu. Oh, di situ. Ya, sering banyak yang ini ya. Oh, jadi gini aja. Kan itu apakah di jalannya yang kamu jadikan ini lokasi penelitian atau rumah-rumah yang ada di Jalan Ketintang? Atau rumah Rumahnya, kos Pak. yang ada Rumah di Jalan kosnya. Ketintang? Rumah Nah, itu kos. kamu perjelas gitu. Ya. Oh, iya, baik, Bapak. Ya, gitu. Tapi rumah kos ini khusus untuk rumah kosnya mahasiswa, ya. Iya. Mahasiswa itu bisa laki, bisa perempuan, ya, gitu ya. Bukan untuk kosan karyawan atau rumah tangga, kan gitu. Iya, betul. Atau ada yang gabungan, Mbak? Ada Biasanya yang kalau kosnya cewek,
gabungan. Untuk kos saya sendiri ada yang kerja juga, Pak. Ada yang kerja juga. Oh, Iya. berarti nggak bisa kamu masukkan sebagai ini informan nantinya, ya? Karena mahasiswa kan kamu. Oh, saya informan saya itu pekerja yang masih masuk ke generasi Z, Pak. Oh gitu, bekerja di generasi Z. Atau gini, kalau hanya bekerja saja, mahasiswa yang nggak bekerja nggak bisa masuk juga kan? Atau gini, langsung aja generasi Z gitu aja, nggak usah bekerja atau apa, Oh, baik, Pak. gimana? Ya itu terserah kamu. Saya cuma kasih saran aja. Boleh kamu tetap bekerja atau diperluas gitu. Karena sebenarnya kalau kualitatif kan nggak perlu terlalu banyak informasi gitu. Malah aneh kalau kualitatif banyak informasi. Ya, boleh juga bekerja saja, ada memang. Ada mbak-mbak yang satu kos sama kamu sering ini beli order dari ini GrabFood, ShopeeFood atau GoFood gitu. Ada, Bapak. Ada ya? Ya udah, kalau ada ya udah itu aja bekerja. Oke, kerja, nggak apa-apa. Selanjutnya, itu lokasi dan waktunya belum ya? Waktunya itu dikasih waktu. Iya, untuk waktunya belum saya masuk. Oke, sampai kapan gitu kan? Mulainya sampai kapan? Nah itu. Terus kemudian metode baru nanti ini pengumpulan data gitu Mbak. Kamu metode pengumpulan datanya melakukan kegiatannya pakai kegiatan apa saja? Misalkan observasi, terus kemudian wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, itu adalah contoh. Kalau kamu mau pakai yang lain juga boleh. Gitu ya. Baik, Nah, Bapak, berarti untuk analisis datamu pakai deskriptif ya? iya, Pak. Oke, berarti kalau deskriptif itu fokuskan ke satu orang, Mbak. Tapi mendalam gitu. Kamu banyak tanya jawab ke orang tersebut. Itu deskriptif. Tapi untuk mendapatkan triangulasi sumbernya berarti susah kalau satu orang, berarti pakai triangulasi waktu. Kalau di kosanmu ada ini, berapa sih pekerjanya yang di tempat kosmu? Kebetulan untuk sering yang order. satu kos sama saya itu hanya satu, Pak. Satu. Yang di kos lainnya ada lagi nggak? Setahu saya yang sebelah itu ada satu juga. Nah, gitu. Tapi kurang kalau di kos lainnya ada berapa kosan tuh di situ? Sebenarnya berjejer banyak gitu, cuma kan kadang nggak kenal gitu, Pak. Nggak kenal ya, tapi berarti perlu pengamatan kan gitu. Kegiatannya adalah observasi di kosan yang sebelah kosanmu, itu ada nggak yang Gen Z yang bekerja yang suka pesen order di online food delivery gitu. Itu Mbak. Itu kalau mau pakai triangulasinya waktu. Triangulasinya sumber. Jadi sumbernya ada 3. Gitu. Atau bisa juga tetap informannya itu si pekerja itu, terus kemudian kamu tanya ke pekerja satunya lagi, nanti tinggal dilihat dari misalkan yang punya kos atau yang jaga kos, itu juga boleh ya, itu boleh. Misalkan tanya, Pak, itu Mbak ini itu sering pesen makanan lewat online nggak gitu, itu boleh ya. Berarti Kalau bisa pakai ditanyakan dari pandangan lain gitu ya, Pak ya? Boleh, ya, boleh Mbak. Jadi misalkan tentang persepsi kan ini, ya, persepsi. Apa sih yang membuat ini si Mbak itu sering pesen di
online, ya. Makanan itu pesannya online, ya. Bisa jadi si Mbak ini karena terlalu sering pesen, sampai akhirnya si penjaga ini tahu, oh Mbak ini memang sering pesen karena misalkan dia nggak mau keluar dari kosan gitu, karena misalkan ini ya contohnya, karena kerjanya dia ini online gitu, kerjanya dia online gitu, misalkan contohnya, karena memang si Mbak yang bekerja ini itu tidak mementingkan dia harus keluar untuk membeli makanan. Jadi dia lebih mementingkan dia tetap di kosan tapi bisa makan karena dia kerjanya online. Bisa jadi gitu. Ya. Ya karena itu yang perlu dipikirkan. Ya. Kamu perlu membayangkan, oh kenapa ya si Mbak ini sering pesan online gitu. Mungkin enggak, ini saya tanyakan ke penjaga kosan atau yang tukang bersihnya atau yang punya kosan gitu, misalkan ada tinggal di tempat yang sama. Nah itu bisa ditanyakan ya, kira-kira apa ya yang menyebabkan si Mbak ini sering pesen online gitu, makanan lewat food delivery online atau pesen online gitu aja, orang lebih paham gitu. Nah itu Pak contohnya. Jadi nggak harus tanya ke ini orang yang menggunakan food delivery online dan bekerja itu juga, nggak harus. Orang yang ada di sekitar pekerja itu juga dan tahu perspektifnya dia, itu bisa dijadikan sumber juga gitu. Cara membayangkannya itu Risma. Dan nanti dari kegiatan-kegiatanmu itu nanti muncul ada instrumennya, reliabilitas instrumen itu kamu tampilkan. Itu sudah ada. Nah hipotesismu kamu akan di belakang ya. Nanti hipotesismu kamu diduga persepsi tentang, nah ini jadi apa yang menyebabkan dia pesan, misalkan persepsi tentang kenyamanan, efisiensi layanan, oke udah. Menyebabkan pekerja agensi memilih gitu loh. Jadi jangan mempengaruhi minat beli. Kalau mempengaruhi nanti orang mengira ini kuantitatif. Jadi diduga, persepsi, D-nya digabung ya, jangan dipisah ya. Jadi kalau di spasi duga, nanti duga ini jangan-jangan kota duga, nanti kota duga di Papua sana nanti gitu. Diduga persepsi tentang kenyamanan, efisiensi layanan pengiriman dan promosi membuat pekerja agensi memilih menggunakan food delivery, online food delivery seperti ODF ya, online food delivery, OFD, online food delivery gitu Pak, kamu rubah gitu, dan hipotesisnya jangan ditempatkan di belakang gitu. Baik Bapak. Ya. Oke, berikutnya nanti reliabilitas dan validitas dipisahkan gitu ya. Sama, masukannya sama seperti teman-temanmu tadi ya. Coba dibayangkan alat yang kamu gunakan ini kapan dikatakan reliable gitu ya. Baik Pak. Validitas pakai triangulasi ya. Triangulasi yang paling mungkin karena kegiatanmu itu banyak metode, paling mungkin memang metode gitu. Tapi namanya persepsi berarti harus apa? Melihat dari wawancara, bisa jadi nanti sumber atau waktu itu. Gitu Pak. Kalau persepsi itu biasanya ke arahnya, triangulasinya sumber atau waktu. Metode jarang. Karena metodenya hanya satu, wawancara yang bisa digunakan. Ya. Atau bisa juga menggunakan kuesioner, uji coba, gitu, diuji. Tapi itu jarang, karena mahal, gitu. Mahal, prosesnya mahal, memakan waktu dan biaya. Gitu Pak. Dan semuanya
ketika misalkan ada dokumen wawancara itu letakkan di lampiran. Sama ya, semuanya gitu masukannya. Oke, ada pertanyaan, Risma? Berarti untuk yang A itu tadi jenis penelitiannya apa ditaruh di atas gitu ya Pak? Ya, gitu. Yang Coba selanjutnya Mhm, ada terus tempat dan waktu. tempat dan waktu, betul. Lalu yang ketiga ada metode teknik pengumpulan data, Sebelum teknik pengumpulan data, hipotesisnya dulu. hipotesis. Karena hipotesisnya kan kamu letakkan di bawah. Baik. Gitu, Mbak. Berarti untuk yang C hipotesis, yang D teknik pengumpulan data gitu ya Pak? Teknik pengumpulan datanya. Gitu. Terus berikutnya setelah data terkumpul berarti teknik analisis data. Gitu. Baik Bapak. Ya, baru nanti bicaranya reliabilitas, validitas gitu. Sudah? Sudah Bapak. Ah, masalah reliabilitas ini apa namanya? Subjek penelitian yang kamu jadikan informan. Kalau mau dipisah pakai caranya siapa tadi? Nadia atau siapa, Aziza? Nadia apa Lailatul ya? Laila sepertinya Pak. Laila, ya. Pakai caranya Laila itu juga boleh. Ya, itu lebih detail itu. Malah itu lebih bagus. Ya, jadi nampak kriteria dari informannya. Itu dinampakkan. Itu paling benar. Ya, paling benar menurut saya. Gitu. Dan menurut buku-buku itu seperti itu memang. Ya. Itu ya, tapi kadang penelitian kesulitan menentukan informan di awal biasanya digabungkan sama reliabilitas. Biasanya gitu. Ya, tapi tadi dari hasil diskusi saya dengan kamu, itu kamu nampaknya udah paham informanmu. Kenapa nggak kamu tampilkan sendiri saja kalau sudah paham? Itu saran aja, ya. Itu ya, Risma. Baik Bapak, terima kasih. Baik, oke. Siapa berikutnya? Untuk yang berikutnya ada dia. Dia. Kalian habis ini ada kuliah? Kuliah lagi? Tidak ada Pak. Ada kuliah nggak? Terakhir Bapak Nggak. ini Bapak. Oh, ini kuliah terakhir. Oh, oke. Kalau saya kuat, ini nanti bisa dimolorkan ya, kuliahnya sampai misalkan jam 3 gitu. Boleh ya? Kalau saya kuat gitu. Gini. Moga-moga kuat, jadi nambah 2 orang lagi gitu. Biar nanti yang tersisa itu nggak terlalu banyak gitu. Karena kurang sebentar lagi UAS-nya. Oke, silakan Mbak siapa ini? Iya, Bapak. Tampil. Iya, silakan Mbak Dia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Dampak Tren Kewirausahaan Kuliner Bakaran di kalangan pemuda yang tidak berkuliah di Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Baik, berarti studi kasus ya? Iya, Bapak, tapi saya pakainya fenomenologi, salah itu. Nih, kalau dampak itu Iya. kamu mau meneliti makna gitu kan? Kalau fenomenologi makna Iya, Bapak. makna yang bagaimana? Coba kamu jelaskan. Kenapa nggak pakai studi kasus? Karena judulmu udah studi kasus, nanti pakai pendekatannya deskriptif gitu. Iya, baik, Bapak. Saya akan pakai studi kasus. Ya, studi kasus ya. Oke, sekarang ke ini metodenya silakan.
Silakan. Ya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatannya pakai nanti dirubah ya studi kasus saja. Ya, Baik, Bapak. jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Gitu. Ya. Udah singkat aja, nggak usah pengertiannya apa ini terus kenapa ini nggak usah terlalu panjang lebar seperti ini, sebenarnya nggak butuh. Jadi medpen itu harus detail tapi bukan perkara tentang ini pengertian dari medpen itu apa, nggak usah ya. Berikutnya terus lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian itu kamu sudah tentukan ya, waktunya apa? Tidak terbatas sampai data sudah cukup terpenuhi. Nah ini bahaya ini. Kalau ini jadi kamu jadikan skripsi, bisa jadi 4 tahun keturutan itu. Misalkan saya sebagai pembimbingmu gitu, wah ini kurang ini. Apalagi deskriptif ya, deskriptif itu kan dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang ini belum. Ini belum. Nah, itu kamu tampilkan. Ya, batasannya adalah waktunya itu adalah berdasarkan apa? Ketika sudah mendapatkan jawaban atas sudut pandang apa gitu. Contohnya, gitu ya Mbak ya. Jangan seperti ini. Itu lama banget nanti. Baik, Bapak. Ya. Oke. Karena studi kasus harus jelas, Pak. Ya. Jenis dan sumber data, ya boleh primer, data sekunder, nanti kamu sebutkan jenis dan sumber data. Kenapa kamu sebutkan pengusaha bakaran berusia lebih besar sama dengan 17 tahun itu sebagai sumber data? Itu subjek penelitian, Pak. Iya, Bapak. Ya. Nanti saya revisi lagi. Jadi jenis sumber data itu ada data primer, sekunder, terus kemudian subjek dan objek penelitian gitu. Nah, subjeknya misalkan baru kamu tampilkan kriterianya seperti Laili itu, terus kemudian objeknya siapa ya? Yang tadi objeknya benar tampilkannya. Objeknya itu adalah tentang perspektif apa gitu yang akan kamu bahas seperti itu. Itu objeknya. Gitu Mbak. Ya. Berikutnya. Ya. Terus Nanda, pengumpulan teknik pengumpulan data. Nah itu, jadi selalu sebelum wawancara ataupun melakukan survei itu harus didahului dengan observasi, mau nggak mau gitu ya, itu langkahnya ya. Jadi tetap yang di awal itu observasi ya. Baik, ya Pak. Satu observasi, kemudian kedua wawancara. Wawancara itu ada dua, deep interview sama wawancara biasa. Wawancara biasa itu bisa masuk ke bagian observasi, itu wawancara biasa. Kalau deep interview, ketika sebagaimana yang saya jelaskan kemarin itu, ketika kamu menemukan ada sesuatu yang spesial dari informan, sehingga kamu perlu melakukan deep interview dikarenakan informan ini spesial. Spesialnya kenapa? Bisa menjawab pertanyaan penelitian saya. Itu Pak. Ya. Oke. Dengan observasi ada dua, observasi langsung sama partisipan. Perlu nggak observasi partisipan? Kalau nggak perlu, observasi langsung aja. Ya. Dimana observasi langsung wawancaranya, nah gitu. Ya. Sehingga perlu wawancaranya apa? Itu kan ada pertanyaannya. Nah, misalkan, Mas umurnya berapa? Gitu. Dulu sebelum kerja di bakaran ini udah punya pekerjaan apa enggak? Oh enggak, nganggur. Nah, itu adalah contoh observasi langsung
dengan menggunakan tekniknya adalah wawancara. Gitu. Ada observasi itu hanya melihat, ada yang gitu diam, datang dengan diam, gitu kan. Waktu saya jelaskan Pak Sumanto itu kan, datang dengan diam, itu ada gitu, ya. Itu Iya, contoh. Bapak. Oke, dokumentasi kamu perlu dokumentasi apa? Gitu. Untuk melihat persepsinya si orang ini, dokumentasinya tentang apa? Bukan persepsi ya, kamu dampak ya. Berarti Iya, Bapak, dampak. iya, kamu butuh misalkan memfoto kegiatan yang awalnya orang ini, ini terkenal sebagai pengangguran akut misalkan gitu. Pemuda yang sukanya nganggur dan macam-macam, buat owner dan macam-macam, sekarang sudah mau kerja di Bakaran, di Tuban. Nah itu bisa difoto. Saya foto ya Mas ya, gitu. Itu boleh, ya. Jadi nanti alat yang digunakan untuk berkegiatan mengumpulkan data, ya, itu disebut dengan instrumen, itu ya. Oke, sekarang kita ke bawah. Teknik pengumpulan data sudah, terus berikutnya, ya, pengabsahan data itu maksudnya apa? Validasi. Oke, validasi udah ada, triangulasi kamu pakai semuanya ya, hebat. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau saran saya pilih salah satu aja, ya. Tapi detail. Iya, Bapak. Kamu menjelaskannya, ya. Nah, Iya, Bapak. sebelum boleh, jadi setelah teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Boleh pakai punyanya Haberman Miles, itu boleh. Boleh juga, karena kamu deskriptif, pakai punyanya Haberman Miles saja. Teknik analisis datanya, ya, betul ya. Ini udah kan reduksi, terus ditampilkan, disimpulkan, ya, sudah. Setelah teknik pengumpulan data, teknik analisis data, baru bicara tentang apa? Instrumen tadi, reliabilitas instrumen. Mana reliabilitasnya? Belum Jadi saya cantumkan, Bapak. Oke, nanti dicantumkan ya reliabilitas Iya, dari Bapak. instrumenmu. Contohnya tadi udah, kalau mendengarkan saya mencontohkan teman-temanmu ya sama, contohnya seperti itu. Ya, reliabilitasnya kalau ada dokumen wawancara letakkan di lampiran. Ya, letakkan di lampiran setelah daftar pustaka. Gitu ya. Itu sehingga nanti kamu balik ya. Jadi setelah teknik pengumpulan data, teknik analisis data, baru bicara reliabilitas instrumen, diakhiri dengan validitas data, triangulasi yang sudah kamu tulis itu. Ya, kamu tinggal tambahkan itu, reliabilitas instrumen, dan merubah posisinya. Ya, validitas paling akhir, gitu ya. Oke, ada pertanyaan, Mbak Dia? Untuk saat ini belum, Bapak. Belum. Baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya coba lihat daftar pustakamu udah ada belum? Sudah ada, Bapak. Sudah ada. Jadi nanti setelah daftar pustaka ini, kalau memang ada dokumen wawancara, harusnya ada karena ada kegiatan wawancara. Ya. Ingat aja, buat aja. Wawancara tentang apa, terus bagaimana waktunya itu. Pertanyaannya apa saja, itu nanti dilampirkan setelah daftar pustaka ini. Baik, kalau dirasa sudah cukup, berikutnya siapa yang mau maju? Nanda mungkin, Nanda Dewi yang presentasi. Sebentar Bapak, ada kendala. Ada kendala. Oke. Zafira sudah, Zafira Mariam. Belum Bapak. Belum. Mau ini tampil sekarang? Boleh Pak. Boleh. Kok lemes jawabnya? Ya. Ya, oke. Jadi nanti Nanda dulu, baru Zafira. Nanda masih ada kendala? Oh bisa, oke. Nanda dulu, baru nanti Zafira. Baik, Pak. Ya,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang proposal saya, yaitu persepsi pelaku bisnis terhadap literasi keuangan dalam praktik penanaman modal bodong bisnis multilevel marketing atau MLM di Surabaya. Nah, ini aja Mbak, langsung aja. Persepsi pelaku bisnis terhadap praktik penanaman modal bodong bisnis MLM di Surabaya. Jadi nanti persepsi tentang apa, pemahaman dia tentang literasi keuangan, itu nanti nggak usah dicantumkan di judul. Ya, gitu Mbak. Baik Bapak. Ya, jadi persepsi pelaku bisnis terhadap praktek penanaman modal bodong bisnis MLM di Surabaya. Berikutnya, metodenya aja langsung Mbak. Pendekatan penelitianmu berarti pakai fenomenologi ya harusnya. Iya Bapak, pakai fenomenologi. Dan kamu mau pakai yang apa, deskripsi atau apa? Itu kamu nanti tampilkan ya. Ya udah, fenomenologi, terus waktu dan tempat penelitiannya. Mei sampai Juni, ya Mei sampai Juni. MLM-nya apa Mbak? MLM bodongnya? Multi level marketing yang biasanya diikuti orang-orang itu banyak. Contohnya, yang kamu sehingga kamu punya sebutan ini apa namanya? Investasi bodong. Melia itu Pak, PT Melia Apa? itu. Yang Melia? biasanya banyak di TikTok, iya, Melia Sejahtera. Oh ya udah. Nanti itu kamu kamu punya kenalan orang-orang yang sudah ikut di Melia Sejahtera itu? Banyak Bapak, Ya, banyak. punya. Ya udah nanti bisa boleh kamu sebutkan aja gitu. Tapi misalkan MLM gitu misalkan contohnya gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi waktunya sudah ada, tempatnya sudah ada, jenis sumber datanya primer, sekunder ya. Hati-hati ya, nanti menentukan data primermu apa, sekundermu apa, terus kemudian subjek objek penelitian belum ada ya. Tadi saya sebenarnya masukkan di sini Pak, tapi saya lupa tempatnya. Ya, nanti setelah jenis dan sumber data itu jadi semuanya ya. Jadi pertama itu pendekatan penelitian, kedua waktu tempat penelitian, ketiga jenis dan sumber data, keempat subjek dan objek penelitian. Ya. Nah, di subjek penelitian boleh ditambahkan kriteria subjek penelitian gitu. Dan objek boleh dijelaskan juga batasan bahasanya di mana, itu boleh ditambahkan di sana. Berikutnya dibawakan lagi Dewi. Nah setelah itu baru teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu yaitu kegiatan yang kalian lakukan untuk mengumpulkan data. Boleh observasi, wawancara, studi kepustakaan seperti yang dilakukan oleh Dewi, ya Nanda Dewi. Oke, berikutnya. Nah baru nanti ini teknik analisis datanya. Kamu pakai teknik analisis data apa? Boleh pakai punyanya Mas Hoberman, itu boleh ya, teknik analisis datanya. Jadi ada reduksi, ada menampilkan, ada menyimpulkan. Nah itu juga ya. Oke, selanjutnya
nanti, nah hipotesisnya itu sebenarnya ditampilkan di ini setelah pendekat apa yang tadi si PC hipotesis diletakkan di mana? Sebelum teknik pengumpulan data. Oke, jadi sebelum teknik pengumpulan data hipotesis ya. Berarti setelah objek penelitian belum masuk ke teknik pengumpulan data, itu hipotesis terlebih dahulu ya. Diduga kurangnya akses masyarakat terhadap literasi keuangan menyebabkan maraknya investasi bodong. Maraknya investasi bodong berupa bisnis multi level marketing, Mbak. Bukan pada bisnis multi level marketing, berupa bisnis multi level marketing bodong masih berlanjut hingga kini, gitu Pak. Jadi padanya itu berubah, diganti berubah. Sudah? Bapak. Sudah? Oke. Kemudian untuk reliabilitas dan validitas itu dipisah, reliabilitas instrumen sama masukannya seperti yang lainnya, dan validitas data. Pakai triangulasi apa kamu? Ya, karena ini kamu perspektif ya. Fenomenologi. Ya. Berarti harus pakai triangulasinya sumber atau waktu. Itu kemungkinan besarnya gitu, karena harus tanya ke orang, perspektifnya orang. Kalau dilihat hanya melalui observasi saja, itu sukar. Ya, perspektifnya orang itu jarang bisa tertangkap ketika hanya melakukan observasi dengan melihat saja. Perlu observasi dengan wawancara, gitu. Dan sehingga paling mungkin validitasnya pakai validitas metode. Ya, metode. Sumber dan waktu. Metode. Sumber dan waktu. Itu paling mungkin. Oke? Sehingga nanti instrumenmu, misalkan wawancara, ada dokumen wawancara dan lain-lain, itu letakkan di lampiran setelah daftar pustaka. Sudah cukup? Seperti itu masukan dari saya untuk Mbak Nanda. Ada pertanyaan? Mungkin untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada? Ya udah, cukup ya berarti. Oke, berikutnya Davira. Baik, makasih Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Perspektif terhadap tantangan gaya hidup sehat yang dianggap ribet dan mahal pada masyarakat lapisan menengah ke bawah. Oke, sekarang ke ini metodenya. Pendekatannya fenomenologi berarti ya. Iya, Bapak. Fenomenologi. Langsung hipotesisnya di awal, boleh silakan. Diduga pola gaya hidup sehat dianggap ribet dan mahal karena adanya kesulitan untuk melakukan. Gak usah gitu. Jadi diduga pola gaya hidup sehat dianggap ribet dan mahal bagi siapa? Gitu. Bagi siapa? Dikarenakan diperlukan biaya yang ekstra. Gitu. Bagi siapa tadi? Masyarakat lapisan menengah ke bawah. Nah itu kamu tampilkan ya. Jadi diduga pola gaya hidup sehat dianggap ribet dan mahal bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah dikarenakan perlu biaya yang ekstra, gitu. Itu ya. Terus pendekatan jenis penelitiannya langsung sebutkan aja pendekatannya, jenis penelitiannya kualitatif, pendekatan fenomenologi, lokasi dan waktu penelitiannya. Lokasi waktu penelitian Kota Surabaya. Oke, alasannya udah jelas ya.
Kenapa 2 sampai 3 bulan, Mbak? Sebenarnya sampai informasinya itu udah cukup aja sih Pak. Oke, jadi batasannya kalau fenomenologi bisa berubah ya. Kalau dikatakan informasi belum cukup, harus ditambahkan gitu. Jadi perencanaan penelitian direncanakan selama 2 sampai 3 bulan dengan kriteria jika informasi yang masuk sudah dapat dikatakan cukup atau memenuhi. Jika dirasa belum cukup, maka durasi penelitian dapat diperpanjang hingga berapa bulan gitu. Gitu ya, Mbak? Iya Pak. Terus kemudian jenis sumber data berarti data sekunder primer gitu ya. Sekunder primer, terus kemudian subjek dan objek. Nah, subjek dan objek penelitian itu belum ada ya. Iya belum ada Pak. Subjek objek penelitian, nanti kalau bicara subjek itu kriteria dari subjekmu, kriteria dari informanmu itu kamu sampaikan di situ. Terus kalau bicara objek, batasan permasalahan yang kamu bahas itu ada di mana saja, itu kamu sebutkan di objek penelitian. Itu ya. Iya Pak. Baik. Terus kemudian jenis dan sumber data, tadi udah. Baru ke teknik pengumpulan data. Ya. Tapi kalau saran saya mending hipotesisnya diletakkan sebelum teknik pengumpulan data, gitu biar seragam, gitu ya. Iya Pak. Ya dirubah ke situ. Teknik pengumpulan datamu pakai apa saja? Wawancara, observasi, dokumentasi ya. Iya Pak. Ya, itu kamu jelaskan wawancara butuh apa saja, observasi butuh apa saja sudah ya, sudah ada ya. Oke, sudah ada. Termasuk peneliti sebagai instrumen ya. Ini di sini peneliti sebagai instrumen juga. Iya Pak, buat mahamin aja permasalahan yang akan dibahas gitu. Oke, berarti ada syarat peneliti punya kriteria yang sama dengan informan tersebut, gitu kan? Iya Pak. Ya. Baik. Terus dari teknik pengumpulan data tadi, teknik analisis datanya pakai apa? Itu kamu tampilkan sebelum nanti diakhiri dengan ini kamu pisahkan reliabilitas instrumen dan validitas data. Itu kamu pisahkan. Sama masukannya seperti teman-teman tadi, ya. Dan kalau ada dokumen berupa jadi ada instrumen yang harus menampilkan dokumen, itu kamu tampilkan di lampiran. Seperti itu, Mbak. Oke, ada pertanyaan, Mbak Safira? Mungkin untuk sekarang belum ada Bapak. Cukup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas masukan. Ya. Berikutnya siapa yang mau ini? Yang belum? Silakan. Kurang. Ini total kalau sudah sama yang maju ini kurang berapa, Mbak Risma? Masih kurang sekitar 25 anak Pak harusnya. 25 anak ya? Ini udah Soalnya 8 ya? yang kemarin itu sekitar 12 anak, sekarang 8. Sekarang 8. Iya. Loh, yang kemarin nggak ada yang maju untuk tugas 2, Mbak? Ada Nggak ada ya? Bapak. Berapa orang? Kemarin 4 orang untuk tugas 2. Oh, cuma 4 orang? Iya. 4 orang. Oke. Ini masih 8 ya? 4 orang, 12. Oke, ini masih 8. Ada ini mau tambah lagi, silakan. Siapa? Fadli mungkin? Fadli, Jafar Umar, Fadila Ahmad, Elang Putra,
Fadli ada nggak? Fadli atau Wahab? Hadir, Pak. Ya, silakan. Sudah presentasi belum? Belum, Pak. Ya udah, yuk Fadli dulu. Fadila Ahmad hadir juga. Fadila Ahmad. Fadilah Ahmad. Ya nanti. Elang hadir. Hadir Bapak. Ya udah, setelah ini Elang ya. Pak Fadli Elang. Oke, silakan Fadli. Mohon maaf Bapak, Oke. tapi Elang sudah pernah presentasi apa enggak? Oh, Bapak? Elang sudah presentasi ya. Falki udah. Belum, Pak. Ya udah Falki aja. Baik, Pak. Ya, Fadli silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan terkait proposal penelitian saya, yaitu berjudul Nasib Para Petani Kabupaten Grobogan di Tengah Kekeringan serta Kurangnya Infrastruktur. Oke, berarti ini pakai pendekatannya ini ya, studi kasus ya? Iya, Pak. Ya, oke. Next, ke ini patternnya langsung. Jadi pendekatan penelitianmu studi kasus. Oke. Hipotesisnya nanti sebelum ini ya, nanti disesuaikan sebelum analisis data ya, kalau nggak salah. Dan nanti tanya ke PJ ya, perubahannya. Kok langsung hipotesis metode pengumpulan data, jenis penelitianmu dulu itu ditampilkan, gitu ya. Setelah Baik, Pak. ada nggak di metodemu jenis penelitian, terus kemudian sama seperti temanmu tadi, apa lagi? Setelah jenis penelitian, saya nggak lupa. Apa Mas? Setelah jenis penelitian, ada yang ingat nggak? Lokasi dan waktu Bapak. Lokasi dan waktu. Oke, lokasi dan waktu. Jenis penelitian, lokasi dan waktu, terus jenis data, ya. Jenis data, terus kemudian kemudian Hipotesis Bapak. subjek dan objek penelitian itu dulu kan, subjek dan objek penelitian. Di subjek itu dijelaskan tentang kriteria informannya, di objek itu dijelaskan tentang batasan permasalahannya itu. Terus kemudian hipotesis, baru hipotesis ya. Nah, ini hipotesisnya itu langsung kata-katanya diduga gitu Mas ya, diduga kondisi kekeringan dan kurangnya infrastruktur berdampak negatif terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan. Seperti itu ya, dirubah gitu ya, langsung kalimatnya diduga. Baik, Pak. Nah, setelah hipotesis baru metode pengumpulan data itu, wawancara, observasi, studi data atau dokumen. Oke, silakan. Nah, itu dari kegiatan itu nanti muncul instrumen kan, dari kegiatan metode pengumpulan data tadi. Yang ada di metode pengumpulan data ada instrumen. Terus metode analisis datanya pakai apa? Penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Boleh, silakan. Ya, kalau mau pakai studi kepustakaan ya. Oke. Terus kemudian bawahnya lagi, setelah metode analisis data, nah ini kamu tolong dipisahkan ya. Ini kamu pakai analisis tematik ya. Ada banyak ya. Jadi metode analisis datamu selain penelitian kepustakaan, pakai analisis tematik. Hati-hati ya. Jadi nanti triangulasi datamu
itu pasti beda-beda. Nah itu, dari tiap analisis itu punya metode triangulasi data masing-masing, gitu ya. Nanti bisa, nah triangulasi data ini masukkan ke validitas data, gitu, ya. Oke, kebawakan lagi, sudah ya. Nah ini masukkan ke validitas dan reliabilitas. Reliabilitas instrumen itu dibuat terpisah dengan validitas data. Nah itu dibikin terpisah. Reliabilitas instrumen, validitas data, seperti itu. Ya, dibuat terpisah. Ya, reliabilitas itu tentang instrumennya. Ya, syaratnya instrumennya itu apa saja sih? Itu. Nah, dokumen dari instrumen tadi itu diletakkan di lampiran. Itu Mas, masukan dari saya, Mas Fadli. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini sepertinya belum ada Pak. Ya, baik. Oke, jadi